Halo Sobat Lestari, selamat datang di Eko Talk, tempat di mana obrolan ringan bisa membawa makna yang dalam. Bersama saya Bintang, kita bakal ngobrol santai, tetap berbobot mengenai dunia lingkungan dan apa sih ASE itu. Dengan mengusung tema, tentunya saya tidak sendiri di sini. Bersama narasumber kita, Kacut Mutia. Halo, Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya Kak? halo Dek, halo mahasiswa HMTL Universitas Malahayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya alumni Teknik Lingkungan Universitas Malahayati tahun 2014. Ya. Saya bekerja di bidang HSE sekarang, Healthy Safety Environmental, sejak tahun 2019 dan baru saja menyelesaikan studi S2 saya di Magister Pengelolaan Lingkungan tahun 2024. Oke. Oh ya Kak, sekarang Kacut lagi sibuk apa nih? Atau masih fokus di bidang HSE? Iya, sekarang saya masih sibuk di lapangan juga di bidang HSE di PT Kembar Jaya Abadi, salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi. Saya di sini sebagai HSE officer dan sekarang saya sedang menyiapkan juga transisi di bidang lain yang tetap berkaitan dengan lingkungan dan edukasi. Saya juga sedang belajar dan terlibat dalam dunia konten edukatif serta berencana membuka usaha kecil berbasis lingkungan. Sebelumnya Kakak pernah ada kesulitan nggak dalam menjalankan tugas di bidang HSE ini? Oh, tentu saja kalau kendala di lapangan itu pasti ada ya kan. Mengenai kesulitannya pasti ada. Cuman menghadapi pekerja yang belum sadar pentingnya K3 dan lingkungan sehingga tekanan dari manajemen proyek. Tapi disitulah seninya gimana kita bisa edukasi tanpa mengurusi dan tetap tegas tanpa memusuhi. Oh, baik Kak. Mungkin Kakak sedikit bisa menjelaskan ke kami nih Kak, apa itu HSE secara umum? HSE itu adalah singkatan dari Healthy, Safety, Environmental. Healthy sehat, safety itu aman, environmental itu lingkungan. Tiga aspek yang penting yang menjamin suatu kegiatan kerja berjalan aman, sehat, dan tidak merusak lingkungan. Itulah tentang safety, HSE. Oh ya Kak, apa sih bedanya HSE dan K3 ini? Soalnya masih banyak ngerancu nih Kak tentang kedua hal tersebut. Ya, kalau ketiga adalah keselamatan kesehatan kerja, lebih fokus ke manusianya. Sedangkan HSE mencangkup aspek lingkungan juga. Jadi lebih luas dan lebih komprehensif. Baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, apa yang bikin Kacut tertarik dan memilih fokus di bidang HSE setelah lulus dari Teknik Lingkungan Universitas Malayati? Nah, kalau yang memilih HSE ini dan tanya kakak saya sendiri, dia udah bekerja di jurusan arsitektur di dalam konstruksi. Jadi saya berkarir SE ini berawal dari rekomendasi. Sebelumnya saya nggak tahu bahwa ada HSE ketiga ini karena jujur untuk ketiga ini dia di bidang ilmu itu ada khusus jurusan K3 di bidang pendidikan, jurusan kuliah. Jadi kita masuk ke HSE ini tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena multidisiplin ilmu bisa kita berkarir di HSE. Bahkan lulusan SMA bisa berkarir di HSE, ngambil K3 umum. Nah, ketika di teknik lingkungan ini terjun ke bidang HSE di konstruksi, dia lebih berfokus kepada pengelolaan lingkungannya, mengolah limbah-limbah yang muncul dari konstruksi. Apa saja limbah-limbahnya, sama halnya dengan produksi bersih dari limbah dari konstruksi prakonstruksi, konstruksi sampai selesainya. Jadi gimana cara kita mengelola sampah, mengelola lingkungannya tetap damai, tetap aman, isu-isu lingkungan, itulah. Jadi kalau ditanya kenapa saya memilih
Setelah lulus ke HSE, berawal dari rekomendasi kakak saya, setelah saya mendalami tentang HSE ini cukup menarik, jadi keterusan. Awalnya coba-coba lah, kok enak, inilah. Coba-coba ya Kak ya. Lah kok enak ya kan? Jadi keterusan dan worth it lah. Worth it Kakak ya. it ya kalau kata anak sekarang ya kan. Gen Z ya Kak ya, kata Gen Z. Iya. Ya, kan Kak Cut pernah nih terlibat langsung dalam studi kasus HSE di lapangan. Bisa diceritain salah satu pengalaman paling berkesan menurut Kak Cut nggak sih Kak? Kalau pengalaman paling berkesan itu kalau saya selama berkarir di HSE ini ya kan mengenai perbedaan proyek kan penempatan saya di sini sebagai karyawan swasta. Nah, jadi ketika kita berkarir di HSE ini bisa berbentuk karyawan tetap seperti kita lamar di BUMN ya, itu bisa menjadi karyawan tetap organik. Nah, Oh, kalau saya posisinya sudah berpengalaman 5 tahun di bidang HSE, saya sebagai karyawan swasta. Jadi kan saya berganti-ganti nih penempatan proyeknya berganti-ganti juga orangnya berganti-ganti posisi jabatan yang saya terima sesuai dengan kontrak proyek. Jadi tantangan yang saya dapatkan itu ketika saya harus berganti posisi, berganti jabatan, berganti tempat, saya harus beradaptasi kembali. Nah, dengan orangnya, dengan kasus-kasus di lapangannya, beda daerah, nanti beda lagi karakter orangnya. Tetapi iya. kalau untuk bidang HSE-nya, kita tetap satu mengacu ke undang-undang. Nah, pola kerjanya tetap sama, cuma cara kita mengelola. Seninya di situ. Oh, ya. Dari kasus kasus itu Kak, pelajaran paling penting yang bisa diambil apa Kak? Pelajaran yang paling penting, menikmati. Kalau saya, pelajaran yang paling pentingnya menikmati karir kita. Apapun itu, menikmati, ngambil baiknya. Misalnya, ketika kita ditempatkan di penempatannya di dalam hutan, area-area agak pemukiman, kita harus siap. Ya. Karena belajar ini tidak ada putusnya. Selalu ganti tempat, ganti lagi teman. Nanti sembari berjalan, kita akan menemukan orang baru, ilmu baru. Bahkan HSE itu menariknya, dia kan banyak. Aku pernah jadi konsultan HSE, pernah supervisor, pernah HSE officer. Kadang-kadang ada perusahaan yang dananya cukup, ada yang enggak cukup. Cara kita mengelolanya bagaimana? Nah, itu kan Ya. Seberapa pentingnya sih Kak peran HSE dalam menjaga kelestarian lingkungan dari perspektif nyata di lapangan Kak? penting banget. Kalau HSE itu penting banget. Ketika ada permasalahan, sebelum kita memulai pekerjaan proyek, kita kan harus konfirmasi kepada lurah area lingkungan sekitar. Nah, bagaimana keamanan di lingkungan? Jangan sampai nanti ketika proyek berjalan hilang material. Itu aspek lingkungan, aspek sosial. Kalau di bidang ilmu kita lingkungan. Setelah proyek ini berjalan, apakah limbah buangan, airnya apakah kecampur semen, mengganggu nanti lingkungan? Itu juga peran kita lingkungan, ya kan? Nanti di lapangan, apakah proyek kita ini ada kebisingan, pencemaran udara akibat debu, mobilitas kendaraan proyek? Itu juga peran kita HSE. Beberapa poin-poin itulah yang akan menjawab peran ilmu lingkungan di lapangan, nah, di dunia konstruksi. Menurut Kak Cut, sejauh ini apakah awareness tentang HSE di kalangan industri dan masyarakat sudah cukup? Kalau menurut saya, hmm, mulai meningkat. Tapi masih banyak yang anggap itu formalitas, padahal HSE itu soal nyawa dan keberlanjutan. Di lapangan ini memang kalau mengenai HSE ini dianggap penting nggak penting gitu.
Ada yang dibilang BNN, bagian nengok-nengok. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak ya Kak ya? Enggak, justru dia ketika kita melampirkan sertifikat keahlian kita di dalam HSE, jika ada terjadi kecelakaan kerja bahkan kematian yang dilaporkan kepada polisi yang membayar denda atas kematian itu nanti dipotong berapa persen kepada kita. Jadi kalau dianggap tidak penting, penting. Karena dengan yang menegur tidak pemakaian APD itu HSE, jika ditegur oleh bidang lain, kadang-kadang tidak ditanggapi oleh orang orang pekerja. Jadi kalau dibilang penting, sangat penting. Bahkan kalau sekarang kan di Indonesia memang K3 itu dibutuhkan, nggak cuma di bidang proyek, bahkan di industri, di rumah sakit, di restoran pun dia ada HSE khusus restoran. Ini baru di Indonesia. Kalau berkarir di luar negeri, bahkan dihargai lebih besar untuk HSE. Kalau yang paling elit itu ya jurusan engineer ya, engineer, bahkan teknik lingkungan, di migas, di oil dan gas, di industri itu environmentalnya sangat dibutuhkan. Nah, gitu. Apa tantangan umum yang sering dihadapi seorang praktisi HSE di lapangan? Menurut Kakak, apa tantangan umum itu Kak? Kurangnya kepedulian, minimnya anggaran, dan anggapan bahwa HSE menghambat proyek. Kadang-kadang yang pertama itu kan kurangnya kepedulian. Apa penyebab kurangnya kepedulian? Karena kurangnya pengetahuan. Kita misalnya mau kasih sanksi kepada pekerja. Pak, saya denda ya, nggak pakai helm 150. Tapi saya sebelumnya tidak menjelaskan pentingnya pemakaian helm. Itu salah siapa? Salah saya kan, HSE. Makanya di dalam HSE ada program kerja komunikasi. Komunikasi itu safety morning talk, HSE talk, yang dilakukan kadang setiap minggu, setiap hari. Setelah kita kasih edukasi kepada orang, ini nggak boleh ini pentingnya ini. Kan orang jadi paham. Jadi waktu kita larang, orang pedulinya itu bukan karena HSE ketika pedulinya mereka di lapangan, tapi memang karena mereka udah cukup pengetahuannya. Nah, yang kedua itu mengenai minimnya anggaran. Sebelum memulai pekerjaan, itu ada namanya penyusunan RAB. Sudah ada anggaran untuk HSE. Itu ada di undang-undang berapa persen dari jumlah anggaran proyek. Nah, itu anggaran itu udah diplot untuk banner segini, untuk APD segini. Nah, kenapa kadang-kadang tidak dilaksanakan semuanya? Kecil anggaran sesuai dengan uang proyek. Nah, tergantung kita kerja di mana. Misalnya kita kerja di proyek yang udah besar seperti BUMN, mungkin mereka udah ada plot-plotnya, bahkan sistem kerjanya itu udah digital, ada input dalam digital, ya kita kampus lah istilahnya, ya kan. Kalau di swasta, untuk beli paku aja kadang nggak ada uang. Jadi apalagi kita mau menerapkan HSE, tapi itu nggak jadi kendala. Namanya kita profesional dalam karir HSE, kita tetap standby. Yang dihargai di sini adalah waktu kita. Nah, terus kan di HSE ini ada beberapa struktur organisasi itu, ada HSE manager. Nah, gimana cara kita mengelola, walaupun dengan plot anggaran dikit, tapi kita mengelola sumber daya manusianya. Kan ada hariannya, ada supervisornya, gitu. Yang ketiga, mengenai anggaran, berarti yang ketiga itu anggapan bahwa HSE menghambat proyek. Kadang-kadang ada pekerjaan HSE ini yang menghambat proyek. Contohnya, misalnya di lapangan ada pekerjaan, kita stop karena dia tidak lengkap pemakaian APD. Otomatis ketika kita stop pekerjaannya, maka progres pekerjaan itu akan mengurang. Tidak memakai full body harness, dia lagi pasang atap. Resiko tidak memakai full body harness ketika terjatuh tidak ada lagi cantolan yang menahan dia kan. Kita stop, turun dulu Pak. Bapak tidak bisa lanjut bekerja. Ya, kan tidak lengkap APD. Pak, turun Pak. Gitu ya kan, di lapangan Pak, turun saya nggak mau ya gitu ya kan. Menghambat. Harusnya dia selesai pasang atap siang, gara-gara kita stop, jadinya mereka menghambat. Nah, caranya gimana? Sebelum mereka naik ke atas, pastikan dulu APD pekerjaannya lengkap. Ya. Nah, ketika dia di atas nanti sudah lengkap.
ya. Itu contoh salah satunya, belum yang lainnya. Ya. Jadi cara kita membawa irama di proyek ini baca keadaan di mana kita kerja. Kita kerja di contohnya di Sunda ya atau di Jawa Barat. Jangan kita bawa irama Batak Nggak ya. masuk ya. Nggak masuk. Kita kerja di Medan, jangan bawa irama Sunda. Nggak cocok. Iya kan? Intinya Ya. kita membaca lingkungan, membaca karakter masyarakatnya, membaca situasi. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Ya. Ya. Tuh. Dah, itu mungkin tantangan umum yang di lapangan. Tips dong Kak buat mahasiswa teknik lingkungan yang ingin mendalami HSE, apa skill atau pengetahuan yang wajib banget kita kuasai Kak? Hmm. Kalau menurut pengalaman aku pribadi ya kan, kita ini bukan nggak bisa, bukan nggak mampu. Semua semua kita bisa, yang penting ada kesempatan. Ya. Nah, caranya sekarang untuk para mahasiswa Unimal Teknik Lingkungan ya, Universitas Malhayati Teknik Lingkungan, caranya adalah menjadilah mahasiswa 5.0, mahasiswa yang go digital, update ya. Sekarang informasi itu tidak terbatas. Ya, tidak seperti dulu yang kita susah cari informasi, ini susah, itu susah. Sekarang itu udah easy, guys, ya. Serba canggih ya Kak ya? Serba canggih, jadi sungguh sangat disayangkan. Kalau menurut aku untuk teman-teman itu adik-adik yang di sana, jangan cari kendalanya, tapi cepatlah membaca peluang. Iya. Aku pertama rekomendasi dari kakak aku bekerja di HSE. Setelah itu aku gabung nih di komunitas HSE Indonesia. Nah, ada grup. Itu kan limited bagi aku. Ya. Ada grup HSE Indonesia. Terus aku di Aceh nih sekarang. Aku gabung lagi sama teman-teman HSE regional Aceh. Nah, itu aku belum berkarir di luar internasional karena nanti kalau di internasional kita harus ada sertifikat nih bos kan untuk upgrade lagi. Itu kita perlu biaya. Kalau sekarang aku bilang terus caranya yaitu em, di Telegram, di Instagram, di beberapa akun sosial media, di YouTube, belajar, dengerin, perbanyak dulu ilmunya. Misalnya mau di bidang HSE ya kan. HSE itu tidak terbatas. Misalnya kalian males di proyek ini. Kalau di proyek ini tantangannya kalau untuk cewek panas. Untuk glowing itu ya bisa dikatakan jarang ya gitu kan. Nah, jadi misalnya kalian mau berkarir di mana aja bisa sebenarnya. Ya. Mau di bidang lingkungan pun nggak apa-apa. Lingkungan dia bisa kita ke AMDAL. Aku tahunya juga pas sembari berjalannya waktu. Kalau sekarang fokus aja dulu lulus. Ya. Karena nggak bisa kita urus sertifikat itu sebelum lulus. Bisa K3 umum. Nanti kalian di lapangan jadinya supervisor. Nah, pengawas. Kalian nggak bisa menjadi manajer. Nggak bisa kalian ngatur orang. Baru menjadi orang yang diatur sama orang. Caranya lulus dulu pendidikan teknik lingkungan segera, secepatnya sesuai target yang ditetapkan kampus ya. Ya. Terus baru mengurus sertifikat. Misalnya mau dikonstruksi, berarti SKA K3 mudah. Konstruksi. Ada syaratnya kan mengurus sertifikat itu. Ketika nanti 8 tahun, kalau sudah selesai pendidikan S2, itu bisa ada pengalaman. Jadi bisa langsung naik grade tipe kalian ke K3 Madya. Habis K3 Madya udah ekspor 10 tahun, baru K3 utama. Nah, misalnya mau berkarir di HSE, update melalui teman-teman yang udah berpengalaman ke kakak kelas atau ke teman-teman yang di luar kampus kita pun tidak terbatas bisa ya. Selanjutnya baru buat sertifikat. Nggak mesti di HSE. Jadilah satu ahli karena menurut aku kita nggak bisa semua mencangkup keahlian. Misalnya aku mau menjadi seorang perencana lingkungan yang menyusun AMDAL. Aku nggak udah tertarik di bidang itu. Asah terus sampai kita waktu dicari orang sama kakak itu aja. Dia udah K3. Selalu baju merah. Jadi kita waktu orang cari bahkan
kita apply sesuatu, sekarang udah ada media cek. Lihatlah perkembangan teknologi. Kenapa di sosial media aku upload tentang HSE? Karena waktu aku lamar kerja cepat kali dipanggil interview. Karena aku udah satu merek, K3. Ya. Itu namanya branding, personal branding. Masalah aku di dalam masih belajar, nggak ada orang udah benar-benar pinter kali, enggak. Yang penting lebih Ya. jago orang rajin dibanding sok pinter. Kalau Ya. kita terus belajar, tantangan itu pasti ada. Yang penting pede aja. Pede aja dulu, ya kan? Itu aja dulu ya kak. Iya, kita belajar aja dapat duit loh. Iya. Digaji, ya kan? Nah, jangan cepat, harus cepat. Nah, harus cepat. Kenapa harus cepat? Setiap semester itu pasti ada lulusan. Nggak cuma Iya. kampus Malahayati. Semua kampus di Indonesia ini ada lulusan yang sama. Artinya kita ini akan hadir nih pion-pion di lapangan ini dengan kita yang sama. Apa yang membedakan kita? Kecepatan kita dalam belajar, membaca peluang, update teknologi, terus buat sertifikat. Kalau kita di lapangan tidak ada sertifikat, ya selalu kita disuruh sama orang, nggak bisa kita menyuruh orang, ya. Itu yang mengangkat kita. Kalau kata aku, kalau teman-teman, kalau mahasiswa HSE mau berkarir di bidang HSE boleh, akan lebih baik lagi kalian, menjadi lebih baik lagi organik, artinya bimbel di BUMN, terus kalian apply kerja, nggak apa-apa setahun bimbel atau mungkin ada yang lebih cerdas EQ-nya, 6 bulan fokus bimbel, pas dibuka BUMN itu apply BUMN, itu kan jadi organik, jadi nggak pindah-pindah proyek kayak aku, kalian bisa fokus gitu, itu satu tips. Misalnya kalian mau pindah-pindah proyek, suka nih kayak kamu Tia, kadang nih pindah ke sini, jalan-jalan ke sini, dan kita difasilitasi enaknya, nanti ganti hotel, ganti makanan yang Jalan-jalan kita ya kak mau. ya. Iya, tapi kita difasilitasi. Nah, Hmm. jadi itu misalnya mau PNS bidang lingkungan, ya bimbel. Intinya kita harus ekstra karena orang yang kayak kita ini banyak, banyak. Ya. Bangun sadar ya. Orang kayak kita ini akan lulus setiap semester. Bahkan aku nanti bisa ditendang oleh generasi yang terbaru. Nah, Ya. jadi aku harus spesial nih. Apa yang bisa lebih dari aku? Harus gitu kita berpikir sekarang. Ya. Ini untuk mahasiswa, apalagi lagi panas-panasnya ini, ya kan? Masih cerdas, belum ada anak, belum ada ini, tete bengek, ya kan? Udah fokus saja. Jadi karir, HSE, misalnya mau HSE nih misalnya, ya kan? Nah, boleh tuh kalian apply. Loker banyak banget, loker. Cuman kita akan masuk kualifikasi nggak dari loker itu? Belajar dari AI ya kan, cara update CV. Pas lamar itu sesuaiin sama permintaan. Nah, kurang apa sekarang? Udah cukup semua, nggak ada alasan. Nggak mau dengar saya, nggak mau. Ya, itulah. Ya. Oke, itu mengenai tadi kalau apa mau berkarir ya kan. Tips dari aku gitu. Jangan Ya. jangan apa ya? Jangan santai. Nggak bisa santai lagi nih. Ekonomi Ya. sekarang di lapangan nih. Orang bahkan kawan-kawan yang sekarier dengan kamu dia udah Hmm. lulus nih, udah lulus, udah berpengalaman, banyak yang pengangguran. Hmm. Karena apa? Karena tidak mengupdate public speaking-nya, tidak mencari teman untuk berganti cerita, zona nyaman, dan Zona nyaman. berganti-ganti tadi, dia batu loncat, kutu lompat, Iya. dia berganti-ganti ahlinya. Hari ini jadi HSE, besok jadi supir, besok jadi ini, jadi dia tidak ekspor. Iya. Nah, kalau kalian mau jadi orang yang dicari orang, jadilah ahli di satu bidang kalau kata aku. Iya. Ketika awalnya gitulah kira-kira. Oke kak. Ya, Kalau Oke nih kak, kalau boleh milih ulang, Kak Cut masih akan pilih teknik lingkungan Unmal dan bidang SE nggak? ya. Kalau dibilang dimilih ulang, nggak bisa kita pilih ulang ya kan. Cuman kalau Karena disuruh pilih ulang, 100% semua ini bagian dari proses belajar dan kontribusi nyata. Teknik lingkungan hmm, Unimal memberi fondasi kuat untuk saya.
Teknik lingkungan Unimal ini sistem kekeluargaannya, kekompakan mahasiswanya, terus dosen-dosennya dari lulusan negeri, dalam negeri bahkan luar negeri itu udah cukup keren bagi Yes. saya dan selalu saya ingat sampai saya sudah bekerja sekarang. Jadi sangat Yes. memberi fondasi yang kuat bagi saya untuk di dunia kerja sekarang. Terakhir nih Kak, ada pesan atau ajakan untuk teman-teman SMA atau mahasiswa baru yang ingin ambil jurusan teknik lingkungan. Ya, pesan untuk calon mahasiswa baru yang baru lulus SMA, kalian bisa memilih jurusan teknik lingkungan, bahkan sangat bisa karena di lapangan kerja sangat banyak dibutuhkan jurusan teknik lingkungan. Baik di industri, di konstruksi, intinya engineer ini adalah karir yang bergengsi. Dengan kita ngupdate skill bahasa Inggris, kita bisa berkarir ke luar negeri. Nah, nanti penyesuaiannya di pengambilan sertifikasi. Bahkan setelah mengambil sertifikasi, kita bisa berfokus. Apakah fokus di bidang lingkungan, bisa memasuki karir di oil dan gas. Dengan Hmm. skill bahasa Inggris kita, sertifikat IELTS, TOEFL, kita bisa masuk ke industri luar negeri seperti ke Qatar, ke Dubai, bisa. Di Indonesia saja, permintaan untuk karir HSE ini selalu ada loker. Jadi untuk para calon mahasiswa baru, saya katakan bisa segera daftarkan di jurusan Teknik Lingkungan Universitas Malahayati karena di sini selain kita mendapat ilmu lingkungan, kita juga mendapat praktik di lapangan dengan teman-teman dan dukungan daripada dosen yang cukup profesional, baik dia di bidang ilmu pengetahuan, bahkan dosen-dosennya juga adalah dosen yang sudah praktik di luar kampus. Di luar kampus juga ada pekerjaan yang bisa dia bawa ke dalam kampus, artinya dosen praktis. Nah, jadi dosen lulusan dalam negeri dan luar negeri sehingga kita mahasiswa ini terinspirasi mendapatkan ilmu-ilmu terbaru daripada dosen-dosen ini. Oke Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Ya, banyak atas waktunya. Semoga cerita dan pengalaman Kakak bisa jadi inspirasi dan motivasi buat kita semua. ya, Dan buat teman-teman yang tertarik di bidang SE atau seputar teknik lingkungan, jangan lupa nonton terus Ekotalk edisi berikutnya ya. Dadah. Terima kasih Kak Cut. ya, sama-sama.